Semoga kalian semua selalu dalam keadaan terbaik, diberi kemudahan dalam setiap langkah, dan dikelilingi oleh hal-hal baik yang membawa kebahagiaan. Pernah nggak sih kalian merasa ada sesuatu yang aneh dalam hidup? Kayak ada pola yang terus berulang, kebetulan yang terlalu pas, atau perasaan yang muncul tanpa alasan jelas? Mungkin aja itu bukan sekadar kebetulan. Mungkin ada sesuatu yang mencoba memberitahu kalian sesuatu. Tapi apa? Ya? Kadang kita terlalu sibuk sampai nggak sadar kalau semesta sebenarnya udah ngasih petunjuk. Entah lewat firasat, mimpi, atau bahkan kejadian-kejadian kecil yang kita anggap biasa aja. Nah, kali ini kita bakal bahas lebih dalam soal itu. Jadi, sebelum kita mulai, siapin kopi, teh, atau camilan biar santai dan gak tegang. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan ini satu persatu. Pernah nggak sih, kamu ngalamin sesuatu yang kayaknya terlalu kebetulan buat disebut sekadar kebetulan? Misalnya, lagi kepikiran seseorang yang udah lama banget nggak ada kabarnya, tiba-tiba dia ngehubungin. Atau pas kamu lagi bimbang mau ambil keputusan, tiba-tiba ada kejadian yang kayak ngasih jawaban buat kamu. Mungkin kelihatannya biasa aja, tapi kalau dipikirin lebih dalam, bisa jadi semesta lagi ngobrol sama kamu. Masalahnya, kita sering banget nggak sadar. Kita terlalu sibuk sama rutinitas, terlalu larut dalam pikiran sendiri, sampai akhirnya sinyal-sinyal yang dikirim semesta itu lewat begitu aja. Padahal, kalau kita sedikit aja lebih peka, mungkin kita bisa menghindari keputusan yang salah, bisa lebih cepat sadar arah hidup yang harus kita ambil, atau bahkan, kita bisa selamat dari sesuatu yang buruk. Kenapa kita nggak sadar? Karena kita kebanyakan hidup di autopilot. Bangun pagi, buka HP, lihat notifikasi, terus buru-buru siap-siap buat aktivitas. Sepanjang hari, pikiran kita penuh sama tugas, kerjaan, drama hidup, gosip di media sosial, atau sekadar mikirin hal-hal yang bahkan gak penting. Malamnya, rebahan, scroll-scroll TikTok atau YouTube, terus tiba-tiba udah ngantuk, tidur, dan ulangi lagi besoknya. Di tengah semua itu, kapan terakhir kali kamu benar-benar berhenti sejenak dan merhatiin apa yang terjadi di sekitar kamu? Kapan terakhir kali kamu benar-benar diam dan mendengarkan suara hati kamu sendiri? Semesta itu nggak akan tiba-tiba muncul di depan kamu dengan papan neon bertuliskan, "Hei, dengerin ini, penting buat kamu." Enggak. Dia bekerja lewat hal-hal kecil. Lewat perasaan yang tiba-tiba muncul, lewat orang-orang yang nggak sengaja kita temui, lewat kejadian yang kelihatannya random tapi kalau dipikirin lagi, kok bisa pas banget? Misalnya gini. Ada satu cerita dari seseorang yang pernah ngalamin ini. Dia lagi di titik hidup yang bingung banget, udah nggak betah sama pekerjaannya, tapi juga takut buat resign. Terus, di satu pagi yang biasa aja, dia jalan ke kantor kayak biasanya. Di tengah jalan, tiba-tiba ada orang asing yang nggak sengaja ngobrol sama dia, dan tanpa disadari, orang itu ngomong sesuatu yang persis sama kayak yang lagi dia pikirin. Kadang, kita cuma perlu percaya sama diri sendiri. Kalau terus bertahan di tempat yang salah, kita bakal kehilangan kesempatan buat nemuin tempat yang lebih baik. Boom! Kalimat itu kayak nonjok dia banget. Kayak sesuatu yang udah lama dia tahu, tapi baru, beneran denger, hari itu. Akhirnya, beberapa hari kemudian dia mutusin buat resign dan, ternyata, setelah itu dia nemuin pekerjaan yang jauh lebih sesuai sama dirinya. Sekarang pertanyaannya, itu kebetulan? Atau semesta emang lagi kasih sinyal? Sebenarnya, kalau kita mau jujur, hidup ini penuh sama tanda-tanda kayak gitu. Tapi masalahnya, kita lebih sering nyari jawaban di luar daripada ngedengerin yang ada di dalam. Kita lebih suka sibuk cari validasi dari orang lain, nanya ke sana-sini, buka internet, baca horoskop, atau bahkan nyari pertanda dari sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Padahal, kalau kita lebih tenang sebentar aja, jawaban itu seringnya udah ada di depan mata. Pernah nggak kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak beres, tapi kamu abaikan, lalu akhirnya kejadian buruk beneran terjadi? Misalnya, sebelum pergi ke suatu tempat, kamu ngerasa gelisah banget tanpa alasan yang jelas. Tapi kamu pikir, mungkin cuma perasaan doang. Lalu tetap pergi, dan ternyata di sana ada kejadian gak enak. Atau sebaliknya, pernah gak kamu tiba-tiba ngerasa nyaman banget sama sesuatu yang bahkan belum kamu pahami? Misalnya, ketemu seseorang untuk pertama kalinya, tapi entah kenapa rasanya kayak udah kenal lama. Terus ternyata, orang itu punya peran besar dalam hidup kamu di kemudian hari. Itulah yang gue maksud. Semesta gak akan pernah berhenti berbicara, tapi masalahnya kita terlalu sering pura-pura tuli. Kadang,
kita udah dikasih tanda berkali-kali, tapi kita tetap aja ngeyel. Udah dikasih firasat buruk, tapi tetap maksa. Udah dikasih kesempatan baik, tapi malah ragu-ragu dan akhirnya nyesel di belakang. Terus, gimana caranya biar kita lebih peka sama sinyal-sinyal ini? Pertama, belajar buat lebih tenang dan hadir di momen sekarang. Jangan kebanyakan sibuk sama hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Jangan kebanyakan distraksi. Kalau pikiran kamu terus-terusan berisik, kamu nggak akan bisa nangkep pesan yang dikirim semesta. Kadang, cukup dengan menarik napas dalam-dalam, berhenti sejenak, dan benar-benar melihat sekitar, kita bisa nemuin sesuatu yang selama ini kita lewatin. Kedua, percaya sama intuisi kamu. Intuisi itu bukan sesuatu yang mistis. Itu adalah gabungan dari pengalaman, perasaan, dan pengetahuan yang udah kita kumpulin tanpa sadar. Kalau hati kamu bilang ada sesuatu yang gak beres, coba dengerin. Kalau kamu ngerasa ada sesuatu yang klik sama kamu, coba ikuti. Ketiga, perhatiin pola yang terus berulang dalam hidup kamu. Kadang, semesta gak cuma ngasih tanda sekali, tapi berkali-kali. Lewat mimpi yang terus berulang, lewat angka yang sering muncul, lewat lagu yang terus-terusan kamu dengar di mana-mana. Kalau ada sesuatu yang kayaknya muncul berulang kali dalam hidup kamu, mungkin itu bukan kebetulan. Dan yang terakhir, jangan takut buat bertindak. Karena sadar akan tanda-tanda itu aja nggak cukup. Kalau kamu udah dapat sinyal, langkah selanjutnya adalah ngelakuin sesuatu. Jangan cuma diam aja dan berharap semuanya berubah dengan sendirinya. Kalau kamu ngerasa ada sesuatu yang harus kamu kejar, kejarlah. Kalau ada sesuatu yang harus kamu hindari, hindarilah. Jadi sekarang, coba pikirin lagi. Ada nggak satu kejadian dalam hidup kamu yang dulu kamu anggap biasa aja, tapi sekarang kalau dipikir-pikir lagi, ternyata itu adalah sinyal dari semesta? Kalau ada, coba ceritain di komentar. Siapa tahu, pengalaman kamu bisa jadi jawaban buat orang lain juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kalau semesta emang ngasih sinyal ke kita, pertanyaannya adalah, gimana cara kita baca pesannya? Karena kalau kita nggak tahu cara membaca sinyal ini, ya percuma. Itu kayak dapat surat penting tapi kita nggak ngerti bahasanya. Atau kayak ada orang yang mau ngasih tahu sesuatu ke kita, tapi kita malah sibuk main HP dan nggak dengar. Jadi, kita harus belajar buat lebih peka. Bukan peka dalam arti gampang baper, tapi peka dalam menangkap pesan yang dikirim lewat kejadian, perasaan, dan pola yang terus berulang. Sekarang, coba bayangin. Kamu lagi nyetir di jalan, terus tiba-tiba kamu lihat lampu merah. Apa yang harus kamu lakuin? Berhenti, kan? Karena kalau kamu maksa jalan, ya bisa berbahaya. Atau sebaliknya, kalau lampu hijau, itu tandanya kamu bisa lanjut. Nah, semesta juga bekerja kayak gitu. Dia kasih lampu merah kalau ada sesuatu yang harus kita hindari, dan lampu hijau kalau ada jalan yang terbuka buat kita. Cuma bedanya, sinyal dari semesta ini nggak selalu sejelas lampu lalu lintas. Kadang dia muncul dalam bentuk perasaan, kejadian, atau pola tertentu yang kita harus benar-benar sadar buat nangkap pesannya. Jadi, gimana cara kita membacanya? 1. Perasaan yang tiba-tiba muncul. Pernah nggak sih, kamu tiba-tiba ngerasa gelisah banget tanpa alasan yang jelas? Atau sebaliknya, tiba-tiba ngerasa tenang dan yakin sama sesuatu, padahal secara logika nggak ada alasan buat itu? Itu bisa jadi intuisi kamu lagi kerja. Banyak orang mengabaikan intuisi karena merasa itu cuma perasaan aja. Padahal, intuisi itu sebenarnya hasil dari semua pengalaman, ingatan, dan pengetahuan yang kita kumpulin tanpa sadar. Itu kayak alarm yang berbunyi kalau ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Misalnya, ada seseorang yang baru kamu kenal, dan dari luar kelihatannya dia baik-baik aja. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di dalam diri kamu yang bilang, ada yang gak beres. Meskipun gak ada bukti konkret, kamu merasa ada yang janggal. Kalau kamu mengabaikan perasaan itu, bisa jadi nantinya kamu sadar kalau memang ada sesuatu yang gak benar dari orang itu. Tapi kalau kamu mendengarkan dan lebih berhati-hati, mungkin kamu bisa menghindari hal buruk sebelum terjadi. Intuisi itu sering muncul dalam bentuk firasat, dan semakin kita belajar mendengarkannya, semakin kuat pula kepekaan kita dalam menangkap sinyal dari semesta. 2. Polanya berulang-ulang. Sinyal dari semesta itu nggak selalu muncul sekali terus hilang. Kadang, kalau kita nggak sadar, dia bakal muncul berkali-kali dengan cara yang berbeda.
Pernah nggak kamu ngalamin sesuatu yang kayaknya terus-menerus muncul dalam hidup kamu? Misalnya, kamu sering banget lihat angka tertentu di mana-mana, di jam, di nomor antrean, di plat mobil, bahkan di tagihan belanja. Atau kamu tiba-tiba terus-terusan dengar kata atau kalimat yang sama dari berbagai orang yang berbeda. Atau mungkin, kamu sering ngalamin kejadian yang mirip dalam situasi tertentu. Misalnya, setiap kali kamu dekat dengan seseorang yang sebenarnya nggak baik buat kamu, selalu ada sesuatu yang terjadi yang akhirnya membuat kamu menjauh. Kalau sesuatu terus muncul dalam hidup kamu, itu mungkin bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah kode dari semesta yang mencoba kasih tahu sesuatu. Misalnya, ada seseorang yang terus-terusan ngalamin kegagalan dalam hubungan karena dia selalu memilih pasangan yang salah. Setiap kali dia pacaran, ujung-ujungnya selalu diselingkuhin. Sampai akhirnya dia sadar, mungkin masalahnya bukan di pasangannya, tapi di dirinya sendiri. Ada pola yang harus dia ubah sebelum dia bisa menemukan hubungan yang sehat. Jadi, kalau ada sesuatu yang kayaknya terus berulang dalam hidup kamu, coba perhatiin. Mungkin itu adalah sinyal yang harus kamu pahami. 3. Kebetulan yang terlalu pas. Kadang, ada hal-hal yang kelihatannya kebetulan, tapi kalau kita pikirin lagi, kok bisa pas banget, ya? Misalnya, kamu lagi bingung banget buat mutusin sesuatu. Terus, tiba-tiba kamu nemu buku yang isinya persis sama kayak masalah yang lagi kamu hadapi. Atau pas kamu lagi mikirin sesuatu, tiba-tiba ada orang yang ngomong sesuatu yang kayaknya ngejawab pertanyaan kamu. Atau bisa juga dalam bentuk pertemuan yang gak disangka-sangka. Misalnya, kamu lagi gak punya arah dalam hidup, tiba-tiba ketemu seseorang yang akhirnya jadi mentor kamu, yang tanpa sadar, mengubah jalan hidup kamu ke arah yang lebih baik. Hal-hal kayak gini sering banget terjadi. Dan kalau kita lebih peka, kita bisa sadar kalau ini bukan sekadar kebetulan biasa. Coba pikirin lagi, pernah gak kamu ngalamin sesuatu yang kelihatannya kebetulan, tapi ternyata membawa dampak besar dalam hidup kamu? 4. Mimpi yang terus berulang. Kadang, sinyal dari semesta juga muncul lewat mimpi. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Kadang, mimpi bisa jadi cara alam bawah sadar kita buat menyampaikan sesuatu yang gak bisa kita sadari saat kita terjaga. Kalau kamu sering mimpi tentang sesuatu yang sama berulang kali, bisa jadi itu adalah pesan yang harus kamu perhatikan. Misalnya, ada orang yang terus-menerus mimpi tentang air yang keruh dan ombak besar. Setelah dia cari tahu, ternyata itu adalah simbol dari perasaan yang tertekan dan ketidakstabilan emosional. Dan setelah dia refleksi, dia sadar kalau selama ini dia memang terlalu banyak menyimpan emosi negatif yang gak dia sadari. Mimpi bisa jadi petunjuk buat kita lebih mengenal diri sendiri. Jadi, kalau ada mimpi yang terus muncul dalam hidup kamu, coba cari tahu artinya. Bisa jadi itu adalah cara semesta buat kasih tahu sesuatu yang selama ini kamu abaikan. 5. Orang yang muncul di hidup kamu. Pernah nggak kamu ketemu seseorang yang tiba-tiba muncul dalam hidup kamu di saat yang tepat? Misalnya, kamu lagi butuh banget arahan dalam hidup, tiba-tiba kamu ketemu seseorang yang kasih kamu inspirasi buat bergerak maju. Atau kamu lagi patah hati dan ngerasa sendirian, tiba-tiba ada orang yang datang dan bikin kamu sadar kalau kamu nggak sendirian. Orang-orang yang kita temui dalam hidup seringkali bukan kebetulan. Mereka bisa jadi adalah bagian dari sinyal yang dikirim semesta buat kita. Kadang, ada orang yang datang cuma sebentar, tapi meninggalkan pelajaran besar. Ada juga orang yang bertahan lama, dan mengubah cara kita melihat dunia. Kalau kita sadar akan hal ini, kita bakal lebih menghargai setiap pertemuan dalam hidup kita. Karena mungkin, setiap orang yang kita temui punya peran dalam perjalanan kita. Jadi, sekarang pertanyaannya, apa sinyal yang lagi dikirim semesta buat kamu saat ini? Coba pikirin. Apakah ada perasaan yang terus muncul? Apakah ada pola yang berulang? Apakah ada kebetulan yang terasa terlalu pas? Atau mungkin, ada seseorang yang datang ke hidup kamu dan membawa perubahan? Apapun itu, jangan abaikan. Mulai sekarang, yuk lebih peka. Karena semakin kita belajar membaca sinyal ini, semakin kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik dalam hidup. Sekarang, kita sampai di bagian terakhir. Setelah tahu kalau semesta sering kasih sinyal ke kita dan gimana cara mengenalinya, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus kita lakukan setelah menyadarinya? Karena sadar aja nggak cukup. Kalau kita cuma tahu tapi nggak ngapa-ngapain, ya sinyal itu jadi sia-sia. Ibarat dikasih peta ke tempat yang kita cari, tapi kita tetap diam aja di tempat dan gak mulai jalan. Jadi, langkah selanjutnya setelah kita menangkap sinyal dari semesta adalah bertindak. Tapi gimana caranya? 1. Jangan langsung panik,
tenangkan diri dulu. Kadang, pas kita sadar ada sinyal yang muncul dalam hidup kita, reaksi pertama kita adalah panik. Misalnya, kamu mulai sadar kalau hubungan yang kamu jalani selama ini gak sehat. Atau kamu mulai merasa pekerjaan yang kamu geluti sekarang sebenarnya bukan jalan yang kamu inginkan. Atau kamu mulai ngeh kalau ada sesuatu yang gak beres sama hidup kamu, tapi kamu gak tahu harus gimana. Biasanya, yang terjadi setelah itu adalah overthinking. Kita mulai mikir, terus gue harus gimana? Kalau gue ninggalin ini, gimana nasib gue nanti? Kalau gue ambil keputusan ini, apakah gue akan nyesel? Nah, sebelum semuanya jadi terlalu rumit di kepala kamu, tarik napas dulu. Jangan buru-buru ambil tindakan saat pikiran lagi berantakan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakuin adalah bertindak dalam keadaan panik. Padahal, langkah yang diambil dalam kepanikan seringkali bukan langkah terbaik. Jadi, tenangkan diri dulu. Bisa dengan meditasi, jalan-jalan sendirian, atau sekadar duduk diam tanpa gangguan buat benar-benar merenungi situasinya. Kita perlu kasih ruang buat diri sendiri buat berpikir jernih sebelum bertindak. 2. Dengarkan diri sendiri, bukan hanya orang lain. Setelah tenang, saatnya mencari jawaban. Tapi masalahnya, kebanyakan dari kita punya kebiasaan buruk. Kita lebih sering mencari jawaban dari orang lain dibanding dari dalam diri sendiri. Saat kita ragu sama sesuatu, yang kita lakuin pertama kali adalah tanya orang. Tanya ke teman, keluarga, lihat pendapat di internet, bahkan nonton tarot atau cari jawaban lewat hal-hal yang gak jelas. Bukan berarti pendapat orang lain itu gak penting, tapi kalau kita terlalu bergantung sama itu, kita malah jadi makin bingung. Kenapa? Karena setiap orang punya pandangan yang beda-beda. Mereka ngasih saran berdasarkan pengalaman hidup mereka sendiri, bukan berdasarkan apa yang terbaik buat kamu. Misalnya, kamu lagi galau antara tetap di pekerjaan sekarang atau keluar buat mengejar sesuatu yang kamu suka. Kalau kamu tanya ke orang yang pemikirannya konservatif, mereka bakal bilang, jangan, kerja itu cari aman. Yang penting ada penghasilan tetap. Tapi kalau kamu tanya ke orang yang berani ambil risiko, mereka bakal bilang, kejar passion kamu, hidup cuma sekali. Dua-duanya nggak salah. Tapi, yang mana yang benar buat kamu? Jawabannya cuma bisa kamu temuin di dalam diri kamu sendiri. Jadi, sebelum tanya ke orang lain, coba tanyakan dulu ke diri sendiri, apa yang benar-benar gue rasain? Apa yang sebenarnya gue pengen? Kamu bakal kaget sendiri kalau ternyata jawabannya sebenarnya udah ada di dalam diri kamu selama ini, cuma kamu nggak pernah benar-benar mendengarkan. 3. Jangan takut mengambil keputusan besar. Sinyal dari semesta sering muncul saat kita ada di persimpangan hidup. Saat kita dihadapkan pada pilihan besar. Dan masalahnya, manusia itu seringkali takut berubah. Bahkan ketika kita udah dikasih tanda berkali-kali, kita tetap aja ragu. Misalnya, ada orang yang tahu banget kalau dia ada di hubungan yang gak sehat. Tapi dia tetap bertahan karena takut sendirian. Atau ada orang yang tahu kalau dia gak bahagia dengan pekerjaannya sekarang. Tapi dia tetap bertahan karena takut gagal kalau mencoba hal baru. Padahal, kalau kita terlalu lama mengabaikan sinyal dari semesta, seringkali yang terjadi adalah semesta akan memaksa kita untuk berubah. Mungkin awalnya kita cuma dapat firasat buruk. Lalu muncul tanda-tanda kecil. Tapi kalau kita tetap nggak bergerak, semesta bisa mendorong kita dengan cara yang lebih ekstrim, dengan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Misalnya, kamu tahu banget kalau kerjaan kamu bikin kamu stres dan gak sehat, tapi kamu terus bertahan. Sampai akhirnya, kamu kena burnout parah dan harus berhenti kerja karena kesehatan kamu terganggu. Atau kamu tahu kalau ada seseorang yang gak baik buat kamu, tapi kamu tetap bertahan dalam hubungan itu. Sampai akhirnya terjadi sesuatu yang menyakitkan banget yang bikin kamu gak punya pilihan selain pergi. Sebenarnya, kalau kita lebih peka dan berani bertindak lebih awal, kita bisa menghindari hal-hal yang menyakitkan itu. Tapi masalahnya, kita sering butuh tamparan keras, dulu baru sadar. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kamu mau menunggu sampai semesta memaksa kamu untuk berubah? Atau kamu mau mulai bergerak dari sekarang, dengan kesadaran sendiri? 4. Mulai ambil langkah, sekecil apapun itu. Kadang, setelah kita sadar harus berubah, kita jadi bingung sendiri. Harus mulai dari mana? Jawabannya sederhana, mulai aja dulu, sekecil apapun langkahnya. Kalau kamu merasa pekerjaan kamu sekarang gak cocok, kamu gak harus langsung resign besok. Tapi kamu bisa mulai dengan nyari peluang lain pelan-pelan. Kalau kamu sadar hubungan kamu gak sehat, kamu gak harus langsung putus.
Tapi kamu bisa mulai dengan memberi jarak dan lihat apa yang terjadi. Kalau kamu sadar ada pola buruk dalam hidup kamu yang harus diubah, kamu gak harus langsung berubah total dalam semalam. Tapi kamu bisa mulai dengan menyadari dan berusaha lebih sadar dalam setiap tindakan kecil yang kamu lakukan. Perubahan besar gak terjadi dalam sehari. Tapi kalau kita mulai dengan langkah kecil, kita bakal lihat gimana semesta mulai membuka jalan yang sebelumnya gak kita lihat. Dan semakin kita berani bergerak, semakin kita sadar kalau semesta selalu mendukung orang yang berani menjalani jalan hidupnya sendiri. 5. Bersiap untuk hal yang tidak terduga. Satu hal terakhir yang harus kita pahami adalah, hidup ini penuh kejutan. Saat kita mulai mengikuti sinyal yang dikirim semesta, seringkali jalannya nggak selalu seperti yang kita bayangkan. Kadang kita pikir kita akan mendapatkan sesuatu, tapi ternyata kita justru diarahkan ke sesuatu yang lebih baik. Kadang kita takut kehilangan sesuatu, tapi setelah kita benar-benar melepaskannya, kita sadar kalau itu memang bukan untuk kita. Yang jelas, semesta nggak akan menuntun kita ke jalan yang salah. Mungkin sekarang kita belum paham kenapa sesuatu terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita masih bertanya-tanya kenapa kita harus melewati jalan yang sulit. Tapi suatu hari nanti, kita akan melihat ke belakang dan berkata, oh, ternyata semuanya masuk akal. Jadi sekarang, saatnya kita berhenti ragu. Saatnya kita benar-benar mendengarkan sinyal yang ada di sekitar kita, percaya pada intuisi kita, dan mulai berjalan ke arah yang seharusnya. Karena semesta sudah kasih sinyal. Pertanyaannya adalah, apa kamu mau mendengarkan?